itu dikombinasikan dengan bahan-bahan atau unsur hara yang lain ya, gitu. Ini kandungannya nitrogennya 20% sahabat EBIB ya, NPK Superfolium ini. Kandungan unsur hara makronya nitrogen 20%, fosfornya 20% dan kaliumnya 25%. Plus unsur mikro sahabat EBIB. Apa saja unsur mikronya yang terkandung ya. Ini keadaan padinya yang akan kita spray sahabat EBIB. Ini padi Ciputri ya sahabat EBIB ya. Nah, yang ini Ciputri, yang di sebelah sana, yang di atas sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama saya di channelnya Eko Budi YouTube Farm sahabat EBIB ya. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya akan mengupload sebuah video di lahan pesawahan nanti ya sahabat EBIB ya. Yang mana kegiatan yang akan saya laksanakan pada hari ini adalah kegiatan penyepraian ya. Penyepraian di mana usia padi di lahan saya saat ini berusia tepat 56 hari sahabat EBIB ya. Oke, penyepraian apa yang akan saya lakukan, apa tujuannya, tentu saja ini sesuai dengan tingkat pertumbuhan, fase pertumbuhan dan perkembangan padi saya di lahan sahabat EBIB ya. Baik sahabat EBIB ya, ini anak saya si Bontot ini ya, Airin ini ikut-ikutan terus sahabat EBIB. Baik sahabat EBIB, tujuan penyepraian yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu tahap pengisian ya. Jadi nutrisi yang akan saya berikan ya itu adalah nutrisi untuk pengisian bulir padi ya, dimana alhamdulillah di usia 56 hari ini padi saya dalam fase pengisian sudah merunduk ya sahabat EBIB ya, baik itu padi PR46 nya maupun padi Ciputrinya. Terus sahabat EBIB, nutrisi apa yang akan saya gunakan ya, amunisi apa saja ya, itu nanti kita lihat sama-sama sahabat EBIB ya. Tapi sebelumnya mohon ditekan tombol subscribe-nya bagi yang belum ya, ditekan juga tombol like-nya, di-share video ini kepada teman-teman yang lain, teman-teman petani yang lain, mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Baik ya sahabat EBIB ya. Oke, kita lanjut sahabat EBIB. Nutrisi yang akan saya gunakan sahabat EBIB ini berkenaan dengan pengisian ini ya sahabat EBIB ya. Ini sudah tidak asing, sudah biasa saya gunakan sahabat EBIB. Ini nutrisinya yang pertama adalah NPK Superfolium sahabat EBIB ya. Dimana NPK Superfolium ini mengandung unsur hara lengkap sahabat EBIB ya. Ada unsur hara makronya, ada unsur hara mikronya juga sahabat EBIB. Merupakan ini kandungannya NPK folium ini sesuai dengan namanya NPK ya, berarti ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya. Kang katanya di fase pengisian, sudah di fase pengisian apakah masih butuhkan nitrogen oleh tumbuhan? Oh tentu saja. Untuk apa tujuannya? Supaya daun-daun bendera, daun-daun padi ya tetap hijau walaupun nanti buahnya sudah menguning, gitu tujuan saya sahabat EBIB ya. Gitu. Nah, kandungannya ini adalah merupakan kombinasi ya, kombinasi daripada nitrogen yang berbentuk nitrat ya, nitrat itu dikombinasikan dengan bahan-bahan atau unsur hara yang lain ya, gitu. Ini kandungannya nitrogennya 20% sahabat EBIB ya, NPK Superfolium ini. Kandungan unsur hara makronya nitrogen 20%, fosfornya 20% dan kaliumnya 25%. Plus unsur mikro sahabat EBIB. Apa saja unsur mikronya yang terkandung dalam NPK Superfolium ini? Ada boron, walaupun sedikit sahabat EBIB ya, sedikit sekali. Boronnya juga mengandung boron. Mengandung juga di sini ada magnesium, ada sulfurnya, ada zincnya juga sahabat EBIB ya. Jadi lengkap sekali ya. Ini akan kita gunakan. Terus dosisnya berapa sahabat EBIB? Dosisnya ini karena ini sudah tahap pengisian, ini dosisnya 2 gram per liter air. Artinya dalam tangki saya 18 liter, kapasitas tangki saya gunakan 36 gram ya. Satu sendoknya ini ukurannya kalau menggunakan sendok untuk NPK Superfolium ini, per sendok itu beratnya 12 gram. Artinya saya akan menggunakan 3 sendok makan seberat 36 gram untuk tangki 18 liter sahabat EBIB ya. Oke, ya ini nutrisi, ini pure nutrisi untuk pengisian sahabat EBIB. Masih ada nggak Kang nutrisi yang lain? Ada ya. Ini sahabat EBIB. Nah ini ada boron sahabat EBIB ya. Saya gunakan boron juga.
Nah, Kang tadi katanya di NPK Superpolium sudah ada boron. Ya saya katakan tadi boronnya hanya sedikit sahabat Ebib, makanya saya tambah. Dan ini tidak akan banyak, saya tambahkan hanya sepucuk sendok lah nanti. Sepucuk sendok makan, seujung sendok makan itu ya per tangkinya. Jadi sedikit sekali ya. Ini adalah penting ya. Neokristalon boron ini penting ya untuk apa? Pembentukan dinding sel ya, agar batang-batang padi menjadi lebih kokoh dan kuat sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, itu adalah amunisinya ya, amunisi yang bersifat nutrisi ya, asupan gizi lah kalau di kita makanan gitu ya. Oke, kita lanjut sahabat Ebib. Berikutnya, di masa padi kita sudah berbuah ya, tentu saja kita tidak bisa berleha-leha, bersantai-santai ya melihat padi kita bagus. Tetap kita harus melakukan sebuah langkah protektif ya sahabat Ebib ya, yaitu menjaga supaya padi-padi kita insya Allah bisa tetap aman gitu ya. Nah, saya juga akan menggunakan fungisida sahabat Ebib ya. Fungisida apa yang saya gunakan ini sahabat Ebib, ini Amistar Top ya. Ini fungisida Amistar Top dari Syngenta sahabat Ebib. Ini merek produknya Amistar Top 325 SC, berbentuk soluble konsentrat, artinya berbentuk pekatan kental ya, yang bisa disuspensikan dengan air sahabat Ebib itu ya. Ini kandungannya, bahan aktifnya ada dua Amistar Top ini sahabat Ebib, ada asoxystrobin dan difenoconazole. Asoxystrobinnya 200 gram per liter dan difenoconazolnya 125 gram per liter. Tinggi sekali sahabat Ebib ya, walaupun harganya lumayan di kantong kita agak-agak gimana gitu ya, tapi ini sangat penting sekali. Tujuannya yang nggak apa-apa mahal sedikit sahabat Ebib ya, yang penting padi kita insya Allah bisa aman. Untuk apa ini tujuannya pemberian Amistar Top ini? Seperti kawan-kawan yang lain juga sudah tahu mungkin, Amistar Top ini khususnya pencegah terhadap penyakit patah leher ya pada buah-buah padi kita, pada malai-malai padi kita. Jadi kalau sudah patah leher itu kan susah nanti diobatinya ya. Jadi sebelum terkena, saya antisipasi menggunakan fungisida Amistar Top ini ya. Sekali lagi untuk mencegah patah leher pada malai-malai padi, juga mencegah timbulnya jamur-jamur ustilago. Jamur apa itu ustilago? Adalah jamur oncom ya, yang seperti biji jagung itu menempel jamurnya pada buah padi kita berwarna kuning. Kalau kita sentuh itu akan ambrol gitu ya sahabat, ambiar gitu ya. Itu sahabat Ebib. Ini bisa dicegah, satu patah leher, dua munculnya jamur-jamur ustilago, juga mencegah terjadinya serangan kresak ya, gitu ya sahabat Ebib ya, atau hawar daun gitu ya, sehingga daun itu suka mengering kalau terkena jamur yang itu ya sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, masih ada kan nggak amunisinya? Tentu masih ada. Satu lagi, ada ya, satu lagi amunisi untuk langkah protektifnya. Apa amunisinya? Ini sudah umum, sudah bukan rahasia lagi. Setiap padi berbunga yang namanya walang sangit itu hadir. Tergantung kalau banyak dan sedikitnya itu ya tergantung di daerah kita sedang endemik atau tidak sahabat Ebib ya. Nah, ini yang akan saya gunakan apa? Ini ya, si obat untuk pencegahan walang sangit, si murah meriah sahabat Ebib, ini yang sering saya gunakan. Merek dagangnya ini Dharmabas sahabat Ebib ya. Gitu. Dharmabas ini bahan aktifnya BPMC ya. Jadi ini khusus untuk hama penusuk penghisap ya, termasuk walang sangit ya. Termasuk urang juga bisa, urang coklat juga ya. Sifatnya gimana? Ini sifatnya kontak sahabat Ebib. Karena walang sangit harus bersifat kontak, kita harus ya menggunakan amunisinya supaya ketika dia terkena oleh si spray kita, nanti air sprayan kita terkena kepada badannya, karena walang sangit itu biasanya berada di atas ya sahabat Ebib ya, pada buah-buah padi gitu, pada bulir-bulir padi ya sahabat Ebib, dia langsung nanti mengalami reaksi gitu insya Allah ya sahabat Ebib ya. Baik, ini nanti dosisnya yang akan saya gunakan adalah satu tutup ini ya per tangki, ini sekitar 30 ml ya, jadi 30 ml per tangki 18 liter yang saya punya sahabat Ebib ya. Oke sahabat Ebib, itu nah, tapi ini bentar ya sahabat Ebib ya. Tak kalah penting sahabat Ebib, selain tadi amunisi yang lain, nutrisi sudah ya, terus pencegah jamur, fungisidanya sudah saya sampaikan.
Terus insektisidanya tadi sudah. Nah, satu lagi yang tak kalah penting. Ini juga termasuk nutrisi atau pupuk ya, sahabat Ebib. Ini sangat penting kita lakukan ya. Untuk apa? Untuk pencegahan juga. Langkah protektif juga sahabat Ebib. Apa? Ini nutrisi sahabat Ebib ya. Ini dia. Ini wajib bagi saya di usia-usia seperti ini. Ini adalah pupuk silika, mengandung silika murni sahabat Ebib ya. Itu. Ini Novel Grow silika ya, sahabat Ebib, ukuran 1 liter. Itu ya. Ini akan saya gunakan juga, nanti akan saya campurkan ya. Ini dosisnya saya gunakan 50 ml per tangki sahabat Ebib ya. Nanti akan saya gunakan 50 ml per tangki. Baik sahabat Ebib, nanti penyepraiannya seperti apa kita lihat nanti di pesawahan ya sahabat Ebib ya. Oke. Ini tapi terlebih dahulu nanti ini yang seperti ini, yang berbentuk kristal seperti ini ya. Ini kita campurkan dulu ya sahabat Ebib ya, campurkan di rumah. Terus dengan boronnya seperti ini kita campurkan di rumah ya. Nanti yang lainnya baru kita di pesawahan ya sahabat Ebib, di saung saya sana ya. Gitu. Nanti saya cairkan di sini. Setelah cair saya masukkan ke botol ini sahabat Ebib ya. Itu saya masukkan ke botol ini supaya di sana nanti di pesawahan kita tinggal menuang menggunakan ini biasanya takarannya yang saya gunakan sahabat Ebib ya. Saya gunakan campurkan 6 wadah ini ya, 6 gelas ini. Artinya setiap tangki itu saya kasih nanti 2 gelas karena spray yang akan saya gunakan sebanyak 3 tangki saja sahabat Ebib ya. Artinya 1 tangki 2 wadah ini untuk nutrisinya sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, kita lanjut ya kegiatan yang akan saya laksanakan di lahan pesawahan saya ya sahabat Ebib ya. Oke sahabat Ebib semua, kita sudah sampai ya di lahan pesawahan ya. Ini keadaan padinya yang akan kita spray sahabat Ebib. Ini padi Ciputri ya sahabat Ebib ya. Nah, ini Ciputri, yang di sebelah sana, yang di atas sana nanti yang dekat saung itu kotakan yang kecil PR46 ya. Ini di usia 56 hari sahabat Ebib, bisa lihat sendiri sudah merunduk ya. Sudah merenduk. Ini fase pengisian ya sahabat Ebib. Alhamdulillah. Ini yang akan kita spray hari ini. Saya akan memberikan nutrisi untuk pengisian tahap yang pertama ya. Jadi penyepraian nutrisi yang pertama kali akan saya berikan hari ini di padi Ciputri ini sahabat Ebib ya. Begitu pula di padi PR46. Nah ini ya sahabat Ebib, ini keadaan padinya yang akan kita spray hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam proses pengisiannya lancar ya sahabat Ebib ya. Ya, nah ini ya, lumayan juga sahabat Ebib ya. Lumayan ini malai-malainya sahabat Ebib ya. Ini padi Ciputri ya sahabat Ebib ya. Oke, ini padi Ciputrinya ya sahabat Ebib, bisa lihat sendiri sudah dalam keadaan fase pengisian di usia 56 hari. Baik, kita lihat nanti yang PR46 nya sahabat Ebib ya. Oke, kita lihat itu ya, itu padi PR46 ya sahabat Ebib, yang akan kita spray. Keadaannya juga sama, sudah mulai tahap pengisian sahabat Ebib ya. Nah ini padi PR46 nya sahabat Ebib ya. Ini keadaan padi PR46 nya sama di usia 56 hari sahabat Ebib ya. Saya lihat sendiri sahabat Ebib tuh ya. Oke, untayan-untayannya malainya lumayan sahabat Ebib ya. Nah ini juga ya, ini padi PR46 ya sahabat Ebib. Ini padi PR46 nya, lihat sahabat Ebib ya, perhatikan ya, perhatikan malai-malainya ini sahabat Ebib ya. Ini sudah mulai tahap pengisiannya sahabat Ebib ya. Oke, besar-besar ya. Oke, ini padi PR46 nya sahabat Ebib ya. Oke, nah ya, hanya kotakan yang ini saja sahabat Ebib, hanya sedikit untuk PR46 nya. Sementara padi Ciputrinya yang sebelah sini sahabat Ebib. Nah ya, sementara ini yang ini adalah padi tetangga, sudah mulai menguning sahabat Ebib ya. Ini yang punya tetangga ini adalah padi Impari 42 sahabat Ebib ya. Oke ya, sudah matang. Usianya memang jauh berbeda dengan punya saya sahabat Ebib. Dia tanam bedanya sekitar 45 hari, 1,5 bulan ya dengan punya saya ini. Tapi insya Allah lah, punya saya juga insya Allah akan segera menyusul ya, amin ya Allah ya.
Baik sahabat ebib, nanti kita lihat saya akan melakukan penyepraian ya. Kita akan mengemix nutrisinya, amunisinya di saung sana ya sahabat ebib ya. Terus nanti bagaimana saya akan melakukan penyepraian ya. Baik sahabat ebib ya. Oke sahabat ebib, ini proses pengemikannya ya. Ini adalah nutrisi yang sudah saya campurkan di rumah, saya mix dengan air. Ini NPK Super Valium, boron serta silika ya. Ini saya gunakan 2 takaran ini untuk 1 tangki karena tadi saya membuatnya sebanyak 6 takaran untuk kapasitas 3 tangki ya sahabat ebib. Jadi 1 tangkinya adalah 2 takaran. Ini sudah saya cairkan di rumah untuk memudahkan saja ya sahabat ebib ya. Bagaimana kalau di sawah kan, kalau di sawah kita harus mengemik, mengaduk agak lama ya, memakan waktu. Tapi kalau kita selesaikan di rumah ya, di sawah kan kita tinggal masukkan ke dalam tangki. Tapi sebelumnya kita masukkan air dulu. Oke, amunisi berikutnya yaitu fungisida Amistartop ya sahabat ebib. Nah ini karena bentuknya pekatan ya, pekat sekali, ini harus dikocok dulu ya, biar apa ya, biar tercampur gitu ya, biar rata merata dalamnya kandungannya. Ini wajib kita kocok-kocok dulu sahabat ebib ya. Nah nanti kita ini akan campurkan ke dalam air ya gitu, tidak kita takar langsung masuk ke dalam tangki, jangan ya sahabat ebib ya. Supaya apa? Supaya lebih efektif lah ya daya kerjanya, supaya lebih tercampur, lebih bersubstansi ya. Nanti lebih suspensinya itu lebih bagus lah gitu. Takarannya ini untuk Amistartop adalah 15 ya, 15 ml saya gunakan untuk 1 tangki ya. 1 tangki 18 liter, saya menggunakan ukuran 15 ml untuk Amistartop ya sahabat ebib ya gitu. Nah ini Amistartop ini produk dari Syngenta, fungisida yang berfungsi untuk pencegahan penyakit patogen ya, leher, jamur ustilago atau istilahnya jamur oncom, peresek atau hawartoplas sahabat ebib ya. Nah kita mix ini ya sahabat ebib ya. Berikutnya kita mix juga nanti ke dalam larutan Amistartop ini kita berikan juga nanti insektisida pencegah hama walang sangit ya ini ya. Baik sahabat ebib, nanti kita lihat bagaimana proses penyepraiannya. Ini pemberiannya, amunisinya saya gunakan 30 ml untuk Dharmabasnya sahabat ebib ya. Oke sahabat ebib, kita laksanakan penyepraiannya ya. Itu saya akan melakukan penyepraian mulai dari sebelah sini dulu ya, di depan saung ini sahabat ebib ya. Oke, hanya 3 tangki yang saya gunakan, jadi tidak akan lama. Nah, usahakan dalam penyepraian sahabat ebib ya, ini harus seperti ini, mengembun seperti ini ya. Dikencangkan ya si nozzle sprayernya biar mengembun seperti ini sahabat ebib. Sehingga walaupun kita cepat dalam penyepraiannya, insya Allah akan merata, meresap sampai ke seluruh daun-daun, di balik-balik daun juga ya gitu ya. Usahakan seperti ini ya, kencangkan nozzle sprayernya itu. Jadi tidak usah ingin cepat selesai terus lubang nozzle-nya kita kendorkan ya, sehingga nanti semburan airnya itu kasar sahabat ebib ya. Jadi tidak merata. Kalau seperti ini, seperti embun begini, insya Allah akan merata sahabat ebib ya. Jadi mungkinlah buat sahabat-sahabat ebib semua, kalau masalah penyepraian lah lebih mahir daripada saya gitu ya. Ini hanya sharing saja gitu ya. Ini biasanya saya melakukan seperti ini sahabat ebib. Saya kalau melakukan penyepraian seperti ini ya, nozzle-nya dikencangkan seperti ini ya, insya Allah merata gitu ya. Pelan-pelan saja sahabat ebib. Yang penting apa yang kita spraykan itu tidak ada yang terlewat sahabat ebib ya gitu. Bahkan ada yang mengatakan, Kang apakah harus sampai basah katanya Kang kalau menyepray itu. Ya iya, kan kita tujuannya kan menyepray, apalagi yang kita berikan itu pupuk daun sahabat ebib, nutrisi ya. Kalau tidak basah artinya si daun-daun tidak kita beri nutrisi ya, tidak terkasih gitu kan ya, tidak mendapat nutrisi. Nah kalau artinya basah ini merata ya, kalau merata sudah pasti basah. Walaupun volume semprot ini tinggi, tetapi ini irit sahabat ebib ya, ini irit sekali gitu ya, harus merata intinya. Jadi pernah ada yang tanya, ada yang komen apakah harus sampai basah semua katanya Kang. Ya yang penting merata.
artinya kalau merata sudah pasti basah ya sahabat Ebib semua ya. Nah jadi seperti ini yang biasa saya lakukan. Insya Allah ini semuanya merata artinya basah ya, gitu basah. Dan irit juga sebetulnya sahabat Ebib ya, gitu. Jangan cepat-cepat gitu ya, yang penting bisa merata supaya hasilnya lebih efektif dan efisien ya sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib ya, gitu. Alhamdulillah sahabat Ebib ya, proses penyepraiannya di lahan kesawahan sudah selesai. Alhamdulillah ya, hanya sebentar lah, hanya sekitar 30 menit atau 45 menit lah ya, karena di lahan saya ini di luasan yang 1200 meter persegi ini ya sahabat Ebib ya, saya hanya membutuhkan 3 tangki untuk penyepraian ya. Kapasitas tangki saya ada 18 liter ya sahabat Edip. Jadi untuk lahan 1200 meter persegi ini hanya menghabiskan ini ya, tiga tangki spray ya sahabat Edip ya. Baik sahabat Edip, mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terkabulkan semua keinginan dan harapan kita. Mudah-mudahan tanaman kita, budidaya padi kita diberikan kesehatan, keselamatan, kesuburan, dihasilkan dengan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Baik sahabat Ebib ya, mudah-mudahan sahabat Ebib semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, tetap beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Oke, salam petani ya sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, mungkin hanya sampai di sini. Tak lupa kepada sahabat Ebib semua, jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe-nya ya, yang menyaksikan channel Eko Budi YouTube Farm ini yang belum menekan tombol subscribe-nya, ditekan tombol subscribe-nya satu kali ya sahabat Ebib, dinyalakan pula lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan melalui notifikasi di channel YouTube Anda apabila saya mengupload video-video terbaru tentang budidaya padi ini sahabat Ebib ya. Jangan lupa ditekan pula like-nya, di-share video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain melalui akun media sosial yang Anda miliki, lewat melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram dan sebagainya sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, hanya sampai di sini pertemuan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.